Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu ya. Doanya dipimpin oleh Bu Elia. Oke, sikap berdoa teman-teman. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada temannya yang hari ini tidak masuk. Ada siapa? Robin. Oh, Robin nggak masuk. Satu lagi siapa? Udah. Hanya satu yang nggak masuk ya. Mas Robin kenapa? Sakit atau izin? Oh, acara keluarga. Oke. Nah, Nah sebelum pembelajaran dimulai Bu Elia mau ngecek kesiapan kalian dulu. Buku IPA-nya sudah di atas meja. Yuk yang belum dikeluarkan dulu. Buku IPA sama alat tulisnya. Terus sampah-sampah yang ada di samping kanan kiri kalian diambil terus dibuang ya. Yuk yang masih ada sampah. Ya, pelan-pelan ya jalannya karena habis dipel. Oke, jalannya pelan-pelan karena lantainya licin. Ayo yang sudah buang sampah segera masuk, Mbak. Iya, segera. Oke, ini Bu Elia lihat sudah bersih ya. Ya, iya. Nah, kalau sudah siap, sudah bersih, kalian sudah siap belajar IPA? Sudah. Oke. Nah, sebelum itu Bu Elia ingin mengingatkan lagi tentang kesepakatan kelas. Yang pertama adalah menghormati, yaitu mendengarkan teman kalian saat presentasi. Terus ada kerjasama, yaitu semua anggota kelompok harus saling bekerja sama ya. Yang ketiga, ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kemudian kalian juga harus mengumpulkan tugas secara tepat waktu dan tetap menjaga kebersihan kelas. Kalian lihat di bangku kalian tuh selama pembelajaran ada kotoran atau tidak. Nah, itu kalian buang ya. Terus kalian tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Dan yang terakhir, nah ini ya, karena kan nanti kan kalian belajarnya pakai gadget. Jadi penggunaan gadget di kelas hanya untuk tujuan pendidikan dengan izin guru. Sepakat? Sepakat ya? Oke. Nah, sebelum itu, ayo Mas Fikri. Bu Elia tanya, apa sih hewan favorit kalian? Kalian di rumah ada yang punya peliharaan nggak? Ada. Kalian punya kalian pelihara hewan apa aja? Ada yang melihara kucing, terus ada yang melihara siapa lagi? Apa lagi? Yang melihara kelinci ada nggak? Kelinci? Udah mati. Cicak, kok cicak? Terus ada yang melihara marmut nggak? Atau kok marmut, hamster? Hamster ada. Oke. Nah, semuanya mesti punya hewan favorit ya. Nah, sekarang Bu Elia tanya, kenapa misal ada yang melihara kucing? Kenapa kalian suka kucing? Karena bilang ada yang lucu. Terus mbaknya yang di belakang kenapa suka sama hewan hamster? Kenapa? Kenapa tadi memelihara hamster? Apa yang kalian suka dari hamster? Karena lucu. Oke. Karena lucu. Oke, boleh. Nah, semua orang pasti punya, ayo masuk Mas. Semua orang pasti punya alasan ya kenapa kalian itu memelihara hewan tersebut ya, karena kalian suka, gitu ya. Nah, sekarang Bu Elia tanya, apakah hewan itu mempengaruhi kehidupan manusia di bumi? Ya, kira-kira pengaruhnya apa?
Apa? Kenapa? Karena hewan itu apa? Karena hewan itu bisa selain jadi hewan peliharaan juga sebagai sumber makanan. Kan kalian misal ada hewan sapi, bisa nggak kalian makan daging sapi? Bisa. Terus ada apa lagi? Nah itu babi. Selain hewan sapi, misalnya ada hewan kambing. Nah itu juga ya. Jadi hewan itu mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, terus selain itu, apakah hewan itu ada yang berkaitan dengan budaya atau tradisi kita di Indonesia enggak? Ada. Misal tradisi apa yang pakai hewan? Yang biasanya tuh pakai hewan. Ya, ada karapan sapi, terus ada apa lagi? Tradisi apa? Yaitu karapan sapi namanya. Banyak ya. Nah, contohnya itu apa sih? Nah, kita lihat. Nih ya. Ada karapan sapi. Nah, dia kan pakai memanfaatkan hewan ya. Hewannya itu pakai sapi. Nah, karapan sapi itu, ayo dengarkan. Karapan sapi itu asalnya dari mana? Ya, dari Madura. Nah, terus di samping itu ada hewan apa itu? Kebo bule. Kebo bule itu maksudnya itu kerbau tapi warnanya putih. Nah itu biasanya acara keraton di Solo gitu ya. Itu biasanya buat tradisi malam 1 suro gitu. Jadi kalau misal kalian pengen lihat kirap kebo bule, kalian bisa ke Solo. Itu pas malam 1 suro ya. Ya itu kebonya itu kebo warna putih gitu. Kebonya nggak dicat ya. Nah hari ini kita belajar apa teman-teman? Kingdom Animalia. Animalia itu hewan atau tumbuhan? Hewan. Kan kalau kemarin kan kita sudah belajar plantae ya atau tumbuhan. Nah, sekarang kita belajar hewan. Nah, apa sih manfaat kalian belajar Kingdom Animalia? Kira-kira ya untuk mengetahui apa? Ya, untuk mengetahui klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup atau hewan. Karena hewan itu kan ada berbagai macam ya, ribuan hingga jutaan. Nah itu ada kelompoknya sendiri-sendiri. Nah dengan kita belajar kingdom, kita akan tahu mana hewan yang termasuk vertebrata atau hewan yang termasuk invertebrata. Selain itu kalian mempelajari hewan ini, kalian juga akan menyadari pentingnya merawat ataupun menjaga kelestarian hewan di Indonesia. Karena kenapa? Karena hewan itu ada peran penting dalam alam dan manfaatnya bagi manusia seperti sebagai sumber makanan, ada sebagai obat dan menjaga keseimbangan lingkungan atau rantai makanan. Misal kalau hewan itu kalau di bumi ini nggak ada hewan, kira-kira rantai makanan itu berjalan apa enggak? Enggak, makanya hewan itu sangat penting ya. Jadi kita harus melindungi hewan agar ekosistem itu tetap seimbang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami film Kingdom Animalia. Terus kalian juga dapat membedakan hewan invertebrata dan juga vertebrata. Dan kalian juga mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan ciri-cirinya. Oke. Nah, sebelum itu kita biar nggak ngantuk ya, kita main tepuk-tepuk kayak kemarin lagi. 1 kali saja, ya. Oke. Bu Elia mulai ya. Mana semangatmu? Semangatku. Mana semangatmu? Semangatku. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk kucup. G double O D B O G kucup, kucup. Hey kucup, kucup. Hey, oke, tepuk tangan. Oke, nah lanjut ya. Nah, kalian tahu nggak ini apa? SpongeBob.
Upin Ipin. Kalian pernah lihat film tontonan SpongeBob? Pernah. Di mana kalian lihatnya? Di TV, ya di TV. Biasanya kalian hafal nggak jam berapa tayangnya? Nggak tahu. Hafal dulu hafal ya. Ya, ada yang jam sore, ada yang jam pagi. Berarti di sini semua sudah pernah ya pasti ya nonton SpongeBob. Nah, kalian juga masih hafal nggak karakter-karakternya siapa aja? Ya, ada apa aja? Itu yang kuning siapa? Ya, yang Patrick ini. Oke, nonton. Ini? Pearl. Tuan Crab. Ini apa? Siapa? Selo. Oke. Jualia malah lupa yang itu. Nah, pas ya kalian berarti sudah pernah ya dan masih hafal karakternya. Nah, lalu kalian tahu nggak karakter di film SpongeBob itu ternyata ada di dunia nyata loh. Nah, misalnya ini ada SpongeBob. Nah, SpongeBob itu sebenarnya tuh adalah ya spon ya, tapi sponnya itu dia hidup di bawah laut, di air laut. Lagi misal kayak Tuan Crab. Tuan Crab itu sebenarnya kalau di dunia nyata itu dia apa? Ya, ada kepiting. Terus kalau Nyonya Puff ya ikan buntal ya. Terus kalau siapa lagi ya tadi ya? Kalau Patrick bintang laut. Terus kalau Sandy, kalau Squidward gurita. Kalau siapa ini Pearl? Paus. Terus kalau yang Gary siput. Nah, jadi itu mereka itu berasal dari laut ya, kecuali si Sandy sama si ini ya, yang komputer tadi. Istrinya Plankton ya. Karen. Oh iya, namanya Karen. Nah, sebelum itu kita nonton video dulu ya. Nah, di sini kita akan menonton bahwa si karakter yang ada di SpongeBob itu berasal dari hewan-hewan yang ada di bawah laut. Misalnya ini ya, Bu Elia nggak tahu namanya siapa, tapi dia itu berasal dari makhluk hidup di bawah laut namanya teripang. Kalian tahu teripang? Ya, itu teripang. Kita nonton sebentar ya. Siapa sih yang nggak tahu film kartun Cats? Ayah Cat. Oke, sebentar ya. Siapa sih yang nggak tahu film kartun SpongeBob SquarePants? Pasti dapat nonton semua sobat. Film kartun ini menjadi salah satu yang paling populer di dunia. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata karakter yang ada pada SpongeBob itu terinspirasi dari dunia nyata dan yang kita sangka tidak ada. Ternyata ada loh guys. Wah, kira-kira apa saja itu sobat itu? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe bersama guys. Yang pertama ada Kevin. Ya ini ya, oh ya namanya Kevin. Nah. Dari teripang ya. Nomor kedua ada Nyonya Puff. Nyonya Puff adalah makhluk atau bisa disebut seekor ikan gembung. Iya, ikan gembung. Yang mengajar di sekolah pengemudi guys. Nyonya Puff banyak memiliki pengalaman guru saat mengajar pengemudi dengan SpongeBob. Terima kasih karena papanya Puff di dunia tadi. Ini guys, ikan gembung memiliki. Nah ini Nyonya Puff ya. Nah kayak gini. Nomor ketiga ada trainer
Oke, satu lagi ya. Kalian lihat trailer ini, pasti kalian menonton supaya bisa ini guys. Kalian ini hanya ada di satu episode sekali kesehatan di kelas 3. Sebenarnya virus ada loh, karakter ini di dunia nyata. Begini guys aslinya. Bentuknya sih hampir mirip kayak kelelawar guys. Namanya juga Mantis. Ternyata dia juga kekar di dunia nyata loh guys. Yang keempat ada Flat ini ya. sampai sponsor menakutkan seperti ini. Tapi kapan gimana sih aslinya di dunia nyata? Seperti apa yang ada di kartun. Di nomor 5 ada makanya dia memang universalnya kreatif guys. Saya plan tapi ini sebenarnya binatang laut yang sangat kecil. Nih ya, kecil sekali. Harus menggunakan mikroskop buat melihatnya guys. Tapi di animasi SpongeBob, si Plankton ingin menguasai dunia bikin batu guys. Oke, sudah ya. Kan ini sisanya kalian sudah tahu. Lab seorang kepiting. Oke. Nah, dari sini kalian sudah tahu ya kalau apa namanya karakter di SpongeBob itu berasal dari dunia nyata. Ada di bawah laut semuanya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, kira-kira bagaimana sih pengelompokan hewan pada karakter film SpongeBob? Kira-kira apa yang membedakan antara Tuan Crab dengan siapa namanya? Dengan Pearl atau yang itu loh yang paus itu. Nah, itu bedanya apa kira-kira? Beda bentuk. Ya bisa beda bentuk apalagi? Ya beda jenis hewan. Kalau paus itu dia bertelur atau melahirkan atau beranak. Ya, melahirkan. Sedangkan kalau Tuan Crab kepiting itu kan dia bertelur. Jadi beda ya. Oke. Nah, sekarang oke, sebentar ya. Nah, sekarang sebelum Bu Elia menjelaskan LKPD-nya, sebelum kita berkelompok ya teman-teman, kita nanti akan mengisi LKPD. Nah, nanti kalian setiap kelompok itu, satu kelompok itu ambil satu HP saja, terus nanti kalian akan scan barcode LKPD-nya ya. Nanti Bu Elia akan tampilkan barcode-nya. Nah, nanti itu isinya seperti ini. Ada lembaga kerja peserta didik. Nah, kalian isi di sini diklik kelompoknya kelompok siapa, terus nama anggotanya. Nama anggotanya itu pakai nama panggilan saja. Nah, terus kalian langsung lanjut ke halaman yang ini. Nah, nanti dari hasil kalian membaca buku dari studi literatur itu, di LKS itu ada ya. Nah, kalian kelompokkan, misal tadi SpongeBob itu dia termasuk invertebrata atau vertebrata. Ya, mana apakah dia itu bertulang belakang atau tidak? Kalau bertulang belakang namanya apa? Kalau tidak namanya apa? Misalnya jawabannya itu invertebrata, kalian klik di sini. Gitu ya. Nah, terus kalau Spon itu invertebrata, dia masuknya film apa? Misalnya film Porifera, kalian klik Porifera di sini. Gitu. Paham sampai sini? Nah, begitu seterusnya kalian isi secara berkelompok ya. Jadi nanti satu kelompok mengerjakan satu, nanti gantian. Nah, terus yang bagian ini kalian tarik garis. Ini adalah film dari invertebrata, kalian jodohkan dengan ciri-cirinya. Misal, film nematoda ciri-cirinya memiliki pori, misalnya ya. Nah, itu kalian tarik garis. Lagi, misalnya tubuh berongga, itu ciri-cirinya punya siapa?
film moluska, kalian tarik. Gitu. Begitu seterusnya. Ya. Di buku sudah ada semua. Terus bagian ini. Nah, ini ada jenis-jenis vertebrata, ya. Vertebrata itu ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, di bawah sini ada gambarnya. Misalnya, ikan paus ini masuk ke dalam mamalia. Kalian tekan gambarnya, terus kalian taruh sini. Gitu. Begitu seterusnya, kalau burung masuknya apa, katak masuknya apa, gitu. Nah, setelah itu nanti jangan klik finish dulu ya. Nah, habis itu nanti kita bahas bersama-sama. Sampai sini paham? Ya. Terus jangan lupa kalau dia vertebrata, misal ini ya. Misal ini vertebrata. Nah, kalian lihat di buku vertebrata itu cuma ada satu film, namanya film apa, gitu ya. Kan kalau invertebrata itu kan banyak sekali filmnya, ada 8 atau 7 gitu. Tapi kalau vertebrata itu cuma satu film. Namanya film apa, di LKS kalian sudah ada ya. Nah, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, nah sekarang kita berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Di sini ada beberapa kelompok yang Bu Elia pindahkan ya. Nah, silakan diingat-ingat kelompoknya. Boleh berkumpul ya teman-teman. Oke, dimulai dari sekarang. Yuk. Oke, mejanya digeser ya. Oh, mau di sini? Ya, oke, boleh. Ya. Satu aja, satu orang. Oke, segera berkumpul dengan kelompoknya. Nah, sekarang satu kelompok ambil satu HP yang sinyalnya itu bagus ya, yang ada internetnya, yang ada sinyalnya. Satu kelompok ambil satu. Ya, ayo segera. Apa? Di apa? Di apa? Digunting? Di Google. Iya, tapi nanti aja setelah selesai. Nah, ini diingat-ingat ya nama kelompoknya. Nama kelompoknya diingat-ingat. Nah, setelah itu, ayo Mas. Nah, yang sekarang bawa HP itu kalian buka Google Lens-nya, terus kalian scan barcode-nya. Yang kejauhan boleh mendekat ya. Ya. Yang sinyalnya jelek boleh ganti HP, gantian sama anggota lainnya.
Nggak punya paketan. Loh, kenapa bawa HP? Ayo di-scan, bisa? Ada yang masih terkendala? Bisa? Nah, silakan kalau sudah diisi identitasnya ya. Iya. Diisi nama kelompoknya sama anggotanya. Anggotanya pakai nama panggilan saja. Bisa? Berarti langsung gini Bu. Iya. Ya. Kelompok. Nama kelompok. Saya sebentar ya. Kelompoknya yang masih belum ingat, sudah? Yang sudah boleh langsung mengerjakan ya. Yang lainnya membantu. Ya. Di refresh coba sinyalnya itu. Di gini, di refresh tuh gini. Ada. Nah. Ya, di zoom terus dipasin di lubangnya. Misal ini ya. Langsung. Dipaskan di lubangnya. Ya, yang belum bisa masuk kelompok berapa? Kelompok yang mana? Apa? Iya, ditulis aja. Yang nggak masuk ditulis. Nah, boleh mengerjakan ya. Ini barcode-nya sudah semua? Belum? Yuk. Gantian ya temannya yang belum bisa. Kelompok. Ini kelompok berapa? Mamalia. Pisces. Di refresh lagi, di refresh bisa, di scroll ke atas, kan nanti ada mana, coba, gini, refresh tuh gini, di scroll ke atas, nah terus, tapi nanti ngisi lagi nggak apa-apa, ada gambarnya, udah nggak diisi. Tadi udah ngerjain toh? Oh, udah ngerjain. Oh, CC. Ya sudah apa ngerjain dulu aja. Tak kira belum ngerjain. Barcode-nya. Ayo yang lainnya yang belum selesai, yang temannya yang belum selesai dibantu. Ya, ya. Gurita, ya gurita. Gurita sama cumi-cumi itu hampir satu jenis, dia sama.
Berarti yang ubur-ubur atau cocok itu? Sama itu. Sama kan dia kan sama-sama punya tentakel. Oh, ya udah. Sudah. Ya. Gimana? SpongeBob. Nah, diklik aja. Dia masuknya apa? Insert. Oke, ada yang sudah sampai tarik garis? Belum? Yuk. Kepiting. Apa? Iya, kepiting apa maksudnya? Filmnya apa? Kakinya beruas-ruas apa? Oh, berarti ini. Keren. Ya masih bingung boleh ditanyakan ya. Sandy. Tupai termasuk apa? Dia melahirkan apa bertelur apa? Apa dia tidak bertulang belakang? Tupai itu apa toh? Tupai itu dia dengan cara apa? Melahirkan atau bertelur? Tupai itu punya tulang belakang enggak? Punya. Kalau dia punya tulang belakang berarti dia maksudnya vertebrata. Vertebratanya dia pakai film apa? Dia berpakai film apa? Ayo yang kelompoknya rame nanti presentasi ya. Sudah. Apa hewan apa? Maksudnya yang apa? Nomor 1. Ya, yang SpongeBob tadi. Spon itu tadi dia punya tulang belakang atau enggak? Enggak. Kalau enggak namanya apa? Inver apa verte? Coba di buku apa? Ya, invertebrata. Kamu klik invertebrata. Nah. Terus dia masuknya film apa kalau spons? Coba lihat di situ. Kalau spon itu masuknya film apa? Iya. Yang apa? Yang apa? Masih hewan apa? Tupai. Iya. Tupai mamalia. Film. Tapi kan yang ditanyakan filmnya. Filmnya itu adalah chordata. Gitu. Ada. Sinyalnya itu mungkin. Oke, karena ada yang sudah selesai belum? Ada yang sudah sampai tarik garis? Belum? Kelompok ya, gambar sudah. Kelompoknya Mbak Nabila sudah? Sudah sampai sini? Sudah sampai sini Mbak Nabila? Sudah? Nah, sekarang coba Bu Elia minta kita bahas yang ini dulu aja ya, yang di atas.
Coba kelompoknya Mbak Nabila boleh maju. Yang ini aja, yang di atas. Oke, yuk. Boleh maju ke depan. Ya, semua anggota. Oke, yang lain menyimak ya. Jangan diklik finish dulu. Boleh ke depan sini. Oke. Coba dibacakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Antilia dengan anggota saya Nabila. Absen 23. Saya absen 17. Ya. Sekarang coba kalian bilang SpongeBob itu termasuk kelompok apa? SpongeBob termasuk kelompok Invertebrata. Oke. Filmnya Porifera. Benar ya? Nah, yang lainnya boleh dicocokkan ya. Kita bahas bareng-bareng. Kemudian yang Patrick, yang bintang laut. kelompoknya Invertebrata. Filmnya Echinodermata. Oke, Echinodermata. Oke, benar ya. Lanjut. Kalau apa itu Squidward itu kelompoknya Invertebrata. Filmnya Mollusca. Mollusca. Oke. Yang salah boleh dikoreksi. Lanjut, Tuan Crab atau kepiting. Kelompoknya Invertebrata. Filmnya Arthropoda. Ya, kepiting filmnya Arthropoda. Arthropoda. Lanjut. Kalau apa ini dari Ya, atau siput. kelompoknya itu Invertebrata. Filmnya Mollusca. Ya. Siput Invertebrata. Filmnya Mollusca. Yang sini udah. Ya, Oke. tinggal yang ini. Oh iya, nggak apa-apa. Yang ini aja, yang Sandy, yang tupai. Dia masuknya, Vertebrata. ya masuknya vertebrata. Kelompoknya itu Chordata. Filmnya Filmnya Chordata. Oke. Lanjut. ini nggak tahu namanya Bu. Ini lobster. Lobster. Ya, Mary. Vertebrata. Ya. Filmnya itu Arthropoda. Arthropoda. Oke, terus ini dilompati ya. Oke, lanjut. Itu Invertebrata. Oke. Jadi dari Ya, Cnidaria ya. yang lengkap udah Bu. Oke, terakhir. Oh, bukan. Pausnya Vertebrata. Oke, kuda laut dulu. Kuda laut apa? Verte. Invertebrata. Verte no. Vertebrata kan dia Pisces. Ya. Maksudnya kalau vertebrata itu Chordata. Ya, yang salah boleh dikoreksi ya. Oke, terakhir ada paus, maksudnya vertebrata, filmnya Chordata. Oke, kita sampai sini dulu. Beri tepuk tangan buat kelompok apa? Ya, reptilia. Boleh ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah karena waktunya sudah habis ya teman-teman. Nah sekarang coba kalian dari LKPD-nya kalian scroll bawah sendiri. Nah terus kalian klik finish. Ya, finish. Kita kerjakan seadanya dulu saja ya. Ya, kalau sudah klik finish berarti boleh di close. Boleh di close. Nah, sekarang HP-nya dikumpulkan lagi. Oh, kelima. Di send aja. Diisi namamu aja. Ya. Oh, diisi level hurufnya.
Kelas 7. Ya, kelas 7. Ya. Oke, sambil sedikit saja Bu Elia menjelaskan ya, cuma sebentar aja. Nggak sampai 5 menit kok. Nah, sambil menunggu teman kalian, perhatikan dulu di depan. Nah, tadi Kingdom Animalia itu dibagi menjadi apa? 2. Ada invertebrata dan juga vertebrata. Kalau inver itu tidak bertulang belakang, tapi kalau verte itu dia bertulang belakang. Nah ini ya, tadi kelompok invertebrata itu ada 8 filum, ada porifera, ciri-cirinya tubuhnya berpori-pori, ada spon, terus ada cnidaria, tubuhnya itu berongga, contohnya apa? Ubur-ubur dan hydra. Nah terus ada platyhelminthes, di sini ada cacing ya, namanya cacing apa ini? Planaria. Terus ada cacing pita. Nah, terus ada nematoda, tubuhnya itu silindris. Ada cacing kremis sama cacing perut. Ya. Oke. Ya, sebentar ya. Terus ada Annelida. Annelida ini ada cacing tanah, terus ada lintah juga. Ciri-cirinya itu apa? Tubuhnya bersegmen. Nah, terus Moluska ini tubuhnya lunak atau dia itu lendir ya, berlendir. Itu ada siput, terus ada cumi-cumi atau gurita. Lanjut, kalau yang, nah ini ya, tadi yang nggak ada di buku kalian kan ada kepiting sama lobster, itu maksudnya arthropoda. Kakinya ruas. Terus ada bintang laut sama teripang, maksudnya filum apa? Echinodermata, karena kulitnya berduri. Nah ini ya, kelompok vertebrata itu dibagi menjadi 5. Ada Pisces, ada ikan bunta atau ikan gembung, kuda laut sama ikan Nemo. Terus lanjut, ada amfibia. Di sini ada apa aja? Ada katak sama salamander. Nah, terus reptilia ada ular sama kadal. Nah, terus bedanya kadal sama salamander apa? Ya, kalau salamander itu tubuhnya itu dia lebih kayak licin, becek gitu. Apa tubuhnya itu berlendir kayak katak. Tapi kalau kadal itu kulitnya kering. Gitu ya. Nah, terus ada aves. Aves itu ada burung sama ayam, dan yang terakhir adalah mamalia. Ada paus, tupai sama sapi. Mamalia itu yang melahirkan, yang menyusui. Oke, nah dari materi hari ini kalian sudah dapat materi apa? Ada 2 kelompok, namanya invertebrata dan vertebrata. Kalau invert itu bertulang belakang atau tidak? Kalau inver tidak. Kalau inver itu tidak bertulang belakang. Nah, contohnya itu ada porifera, ada cnidaria, platyhelminthes, dan masih banyak lagi. Tapi kalau yang vertebrata itu hewannya bertulang belakang. Ada berapa filum? Ada berapa kelompok? Ada 5. Ada apa aja di Pisces, amfibi, reptilia. Terus ada apa aja? Aves, terus yang terakhir mamalia. Oke. Nah, dari materi hari ini kalian sudah sedikit ada gambaran gitu ya mengenai materi inver sama vertebrata, sudah paham? Sudah. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini kayaknya terlalu ini ya, teman-teman, terlalu masih kekurangan waktu buat kalian mengerjakan. Ya, nah nanti untuk materi hari ini akan Ibu jelaskan lagi karena hari ini kan hanya 1 jam pelajaran. Jadi besok Ibu akan jelaskan lagi materi yang hari ini ya. Nah ini akan jadi refleksi buat Bu Elia. Nah terus info dan penugasan kita bertemu lagi hari Senin besok jam ke-4 dan 5 ya. Nah kalian tetap bawa HP dan ada kuota internetnya. Terus kita pelajari materi pertemuan besok itu adalah ekologi dan keanekaragaman hayati.
Oke, sudah paham infonya sama tugasnya? Sudah? Oke. Nah, sebelum Ibu tutup, nanti cara mengirim LKPD-nya Ibu ajarin ya. Nah, sebelum kita tutup dulu teman-teman. Sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, sikap berdoa teman-teman. Mas Fikri. Mas Fikri, berdoanya gimana? Oke, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekian dari Bu Elia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.